dia font gitu. Jadi font ini nanti jadinya gambar icon. Nah, bagaimana cara penggunaannya? Itu ada di bawah sini di bagian example-nya. Nah, ini dia membahas tentang penggunaan material commodity icon yang diimport dari React Native Vector Icon. Nah, jadi teman-teman nanti ambil bagian ini dulu, kemudian buka ke Google untuk mencari React Native Vector Icon. Nah, ini ambil yang dari Oblador di GitHub-nya ini, kemudian klik ya untuk membuka dokumentasinya. Nah, ini udah kebuka ya ini ya. Kita dulu. Di bagian bawah sini ini ada dokumentasinya. Yang pertama bundle icon set. Bundle icon set ini adalah contoh font yang digunakan. Nah, ini ada InDesign, IPO, ada font awesome. Mungkin kalian pernah desain web pakai font awesome gitu ya. Nah, ada material icon. Nah, ini kalau kita buka, saya buka contoh material icon satu ya. Ini dari Google. Geser ke bawah, nanti akan ada contoh icon. Nah, di dalam sini UI actionnya. Sorry, ini agak. Nah, ini contoh-contoh icon dengan name-nya. Nah, yang digunakan nanti adalah name-nya. Yang dipanggil itu adalah name. Saya contohkan di sini. Jadi ini contoh yang mengambil dari material commodity icon, karena di sini ada yang namanya material commodity icon. Nah, tinggal diimport, caranya seperti ini. Import material commodity icon from React Native Vector Icon / material commodity icon. Nah, cara penggunaannya nanti di screen. Kalau teman-teman bikin navigasi kan bikin screen. Setelah navigator di bawahnya ada screen. Nah, buatkan sebuah option. Di dalam option ini nanti ada properti tabbar icon yang isinya berupa fungsi ya, dimana dia mengembalikan komponennya ngambil dari material community icon tadi dengan name. Nah, name-nya ini disesuaikan dengan icon yang kita butuhkan. Contohnya di sini home, maka nanti tampilnya akan seperti ini. Gitu. Jadi kalau kita butuh icon short, ya sudah, name-nya kita ganti menjadi short. Kayak gitu aja. Nah, ini cuma color dan size. Jadi ini harus ada yang ini sama name-nya. Kalau nggak ada nanti nggak ada wujudnya. Ini kok baca, saya cancel dulu. Saya jalankan lagi. Harus dibaca.
sudah terinstall. Nah, setelah terinstall ini teman-teman harus melakukan konfigurasi. Nah, konfigurasinya di sini ada banyak. Kalau ada iOS setup, ini kalau kalian menggunakan Mac, yang nggak menggunakan Mac skip aja. Kemudian di sini ada Android setup. Nah, ini buat kalian. Ini setupnya bisa dilihat ya. Nah, katanya harus ngedit file build.gradle adanya di folder Android, folder app. Nah, jadi ini saya copy dulu, sudah masuk ke projectnya. Di sini di folder Android app ada build.gradle. Nah, teman-teman bisa taruh di paling bawah. Di sini codingannya lagi. Oke, simpan aja. Nah, jadi posisinya itu ada di sini. Setelah itu, sorry. Nah, ini dilewatin aja. Ini kalau mau font spesifik di aplikasi kita, misalkan font yang mau digunakan hanya 2, kan fontnya banyak tuh tadi di atas. Maka tambahkan ini di atas folder yang ini. Tapi kalau enggak spesifik ya udah cukup yang ini aja. Berikutnya bisa ke bawah, kita harus mengedit setting.gradle pada folder Android. Yang harus kita tambahkan adalah kode yang hijau ini yang ada tanda plusnya ini. Di copy ya. Kemudian kita tutup yang ini, ada di folder Android setting.gradle. Nah, yang ini. Ini kita tambahkan di sini guys. Nah, ini akan dibaca error karena ada plusnya, jadi kita buang tanda plus. Nah, kayak gitu, disimpan. Oke, udah. Coba saya lihat sekali lagi di kolomnya. Ada lagi nggak? Oh, ada. Satu lagi, pada build.gradle di folder Android dalam folder app, tambahkan ini di bagian dependensi yang hijau ini aja. Jadi kita masuk lagi ke app yang tadi build.gradle di bagian dependensi. Nah, yang ini codingnya sama nih, kayak ini implementation. Nah, sorry, 2 kali. Nah, kayak ini. Udah, simpan. Habis itu ada lagi nggak? Oh, nggak ada. Ini untuk yang pakai Java. Udah nggak ada lagi. Nah, sekarang kok gelap? Handphonenya gelap. Dijalankan ulang npm run Androidnya atau dibuild ulang. Nah, kenapa harus dibuild ulang? Karena kita memasang sesuatu yang baru. Biasanya memasang sesuatu yang baru itu akan mendownload sesuatu yang baru. Nah, ini dia proses. Ada download ya. Pastikan koneksi internetnya aman, gitu. Karena kalau nggak aman, ditangkap polisi. Oke. Nah, kalau ntar tidak ada masalah, di sini tinggal kita implementasikan dan cek apakah ada masalah atau tidak. Nah, ini nggak ada masalah, tapi belum terimplementasi itemnya. Saya zoom dulu ya supaya teman-teman lihat. Zoom, oke. Nah, ini nih. Jadi di sini masih kayak gini, nggak ada itemnya, gitu. Masih kotak apa? Nah, selanjutnya kita pergi ke dokumentasi di React Navigation. Bagaimana cara menggunakannya? Cara menggunakannya, kita harus beri ini dulu, screen option pada navigatornya. Ingat, ini di bagian settingan tab navigasi. Jadi tab navigator.
saya ambil kode ini aja. Gimana nih? Yang ini, atau bisa diketikkan ya, bisa diketikkan screen option gitu di bagian sini deh. Ini app.js. Nah, navigator di sini ya. Ini yang saya contohkan 2 minggu yang lalu. Di sini tuliskan screen option, langsung kebentuk seperti ini. Kemudian tambahkan apa tadi? Tab bar active theme color. Ini tab bar active theme color. Jadi berikan warnanya. Warna ini menunjukkan warna yang akan digunakan ketika tabnya aktif. Misalkan saya kasih green. Oke, simpan. Dan kemudian, oh iya, jangan lupa ini diimport dulu coy. Ini import dulu. C. Saya pasang di sini. Kayak gitu. Material community icon. Oke, di sini error. Forward respond. Oke, proper dulu. Ya, ini error. File di compile. Saya coba compile ulang ya, karena ini ada yang error. Selanjutnya kita akan melakukan setting untuk ikonnya. Ini masih pada bagian tab ya. Setting ikonnya itu cukup mudah guys. Begini, kita tambahkan property option. Jadi di dalam sini kita tambahkan option. Kemudian di dalam option itu ada tab bar icon, kalau nggak salah. Oke, ini dia tab bar icon. Nah, si tab bar icon ini dia akan mengembalikan fungsi kayak gini. Ini fungsi namanya, fungsi arrow function. Nah, di dalam fungsi ini dia punya parameter yaitu size dan apa tadi? Color. Nah, size dan color. Nah, kemudian di dalam sini kita implementasikan si material community icon-nya. Di kayak ini material community icon. Banyak banget. Kemudian kita berikan name. Ya. Jadi ini akan menyusun ke bawah otomatis dari coding. Name-nya apa? Misalkan di sini saya beri name untuk menampilkan icon box. Kemudian di sini untuk size sama dengan size. Kemudian untuk color di sini sama dengan color. Saya simpan dulu ya. Kita lihat hasilnya apakah. Nah, ini jadi sudah ada iconnya. Implementasinya itu kayak gini aja. Nah, ini kalau ini sudah dibenerin sama si apa namanya Visual Studio Code, disusun ke bawah ya. Nah, jadi kayak gini. Sebentar ya. Misalkan yang satunya yang ngebot nih, kita mau kasih ya, ini tinggal di copy aja sebenarnya. Kalau nggak mau ribet, yang penting kalian sudah paham fungsinya ini buat apa. Kayak gitu. Simpan dulu. Nah, jadinya kayak gini. Kita lihat hasilnya. Nah, ini kan sama-sama nih iconnya. Jadi tinggal diganti.
tinggal di copy aja. Yang di atas tadi di copy ke bawah, tinggal diganti name-nya. Name-nya ini sesuai dengan yang tadi. Kalau kita ngambilnya dari apa namanya, material community icon, ya kita harus buka dulu referensinya. Kita mau icon apa? Nah, dari material community icon kayak gitu. Misalkan saya contohkan nih langsung aja. Di sini saya ganti itu kayak apa namanya, beer. Coba. Nah, kayak gini, kayak gitu. Gampang kan? Gampang. Jadi kita nggak usah bikin itemnya, nggak usah bikin pakai Photoshop, pakai Corel. Nah, di sini kita menggunakan font. Gitu guys. Udah? Ini situsnya si React Native, React Navigation. Kalian masuk ke bottom tab, geser ke bawah, di bagian bawah ada example. Nah, kemudian buka di Google tentang React Native Vector Icon. Nah, React Native Vector Icon. Di sini sudah ada tutorialnya, pakai bahasa Madura. Jangan khawatir, Jawa kan. Gitu. Nah, di sini juga ada contoh-contoh, bukan contoh, tapi ada daftar icon-icon yang bisa kita gunakan. Gitu. Cara penggunaannya di file app.js. Nah, app.js di tempat kita melakukan setting navigasi kayak gitu. Ini sebenarnya tambahan dari navigasi yang